Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas Kupas. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini untuk sekian kalinya kita akan membahas tentang soal CPNS atau soal ujian CPNS untuk tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan ya. Di sini ada materi dan soal asli ya dari tes intelijensi umum dengan topik penalaran analitis di part 4 serta soal tambahan mirip soal asli. Kita lihat. Ini ada beberapa tipsnya ya, bisa dibaca. Bagi yang belum pernah baca bisa di skip, bagi yang sudah pernah membaca. Oke, langsung saja kepada soal nomor 1. Contoh soal dulu ya, dari materi ya. Ini tentang menempati posisi. 6 guru akan menempati 6 kursi, 2 guru bernomor 1 sampai 6 dari kiri ke kanan dengan syarat Pak Burhan duduk bersebelahan dengan Bu Dina. Bu Dina menempati kursi nomor 4, Bu Erna dengan Pak Burhan dipisahkan 2 kursi. Nah, jika Bu Arni duduk di sebelah kanan Bu Dina dan tidak mau menempati kursi ujung, maka pernyataan yang pasti benar adalah A. Pak Ci menempati kursi 1, B. Pak Bambang menempati kursi 1, C. Pak Bambang menempati kursi 2, D. Bu Arni menempati kursi 5, dan E. Bu Erna menempati kursi 5. Nah, kita lihat, kita kumpulkan informasi terlebih dahulu. Identifikasi informasi kunci. Yang pertama, nah ini ada 6 guru menempati ruang kursi, berarti ada 6 ya, dari kiri ke kanan ya. Pak Burhan duduk bersebelahan dengan Bu Dina. Bu Dina menempati kursi nomor 4. Nah, ini menjadi kunci ya, karena dia tidak tidak ada logika lain kecuali langsung ke nomor 4. Kemudian Bu Erna dengan Pak Burhan dipisahkan oleh 2 kursi. Jika Bu Arni duduk di sebelah kanan Bu Dina dan tidak mau menempati kursi ujung, maka pernyataan yang pasti benar adalah. Nah, kita lihat ada 6 kursi, anggap lain kursi dari kiri ke kanan, jadi nomor 1 itu bagian kiri dan nomor 6 itu bagian kanan ya. Bu Dina menempati kursi nomor 4. Jadi kita tulis Bu Dina menempati kursi nomor 4. Dan kemudian ada Dina, kemudian Bu Dinanya juga ada Pak Burhan bersebelahan dengan Bu Dina. Jadi saya bisa tulis Pak Burhan di sini. Kemudian ada Bu Erna dan Pak Burhan dipisahkan 2 kursi. Berarti dia Bu Ernanya itu pasti bagian sini kan dipisahkan oleh 2 kursi, 1, 2, berarti Erna. Nah, kalau di sini pisahkan 2 kursi tidak mungkin ya, karena cuma 2 di sini, harusnya ada kursi 0 misalnya ada ya. Ya, ini kan tidak mungkin, maka dia pasti dari ke nomor 6. Jika Bu Arni duduk di sebelah Bu Dina, ini Bu Dina, Bu Arni duduk di sini, bukan sebelahnya lagi, karena ada Pak Burhan, maka otomatis Bu Arni itu nomor 5. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Dan tidak menempati ujung, jelas dia tidak menempati ujungnya karena ada Bu Erna di ujung, maka yang pasti benar. Kita lihat, kita gunakan logika sekarang. Pak Ciwing, karena masih ada 2 orang ya, Pak Ciwing dengan Pak Bambang, anggaplah itu Ciwing dengan Pak Bambang. Pak Ciwing dengan Pak Bambang itu belum ada kejelasan, berarti bisa Pak Ciwing nomor 1, Pak Bambang nomor 2, bisa Pak Bambang nomor 1 dan Pak Ciwing nomor 2. Jadi di sini Pak Ciwing menempati kursi pertama belum tentu benar, berarti salah. Pak Bambang menempati kursi pertama juga salah, dan Pak Bambang menempati kursi kedua juga salah, karena belum ada ketetapan ya, tidak jelas. Tinggal bagian D dan E. Nah, kalau di sini jelas kelihatan bahwa yang benar itu adalah bagian D ya. Bu Arni menempati kursi yang ke-5, jelas sekali. Artinya nomor 6 salah ya, karena Bu Erna di kursi ke-6 jelas. Sehingga jawaban yang benar itu adalah bagian D ya. Bu Arni menempati kursi ke-5. Jadi kelihatan jelas dari sini sudah 3 salah, bagian A, B, C jelas salah karena tidak ada ketetapan antara Ciwing dan Pak Bambang ya. Pak Ciwing dan Pak Bambang tidak ada ketetapan, jadi yang mengandung Ciwing dan Pak Bambang itu salah karena tidak ada ketetapan. Sehingga menjadi pilihan tinggal 2, Bu Arni dan Bu Erna. Nah, ternyata Bu Arninya jelas nomor 5 ya, dan ini Bu Erna jelas nomor 6, berarti salah. Sehingga jawabannya adalah Bu Arni menempati kursi ke-5. Saya kira cukup jelas ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2 yang dari soal sebelumnya itu sebagai pertanyaan. Nah, kita akan segera jawab. Sebuah jalan melingkar memiliki 10 tiang lampu yang dipasang dengan jarak yang sama. Jika lampu nomor 1 dinyalakan dan setiap lampu selanjutnya nyalakan setiap 3 tiang, lampu mana yang akan menyala? A 4810, B 5710, C 6709, D 4710, dan E 789.
Nah, kita lihat, kita kumpulkan informasi ya. Kita kumpulkan informasinya, identifikasi informasi kunci, jalan melingkar 10 tiang dengan cara yang sama. Berarti 10 tiang yang jelas. Kemudian jika lampu monster nyalakan, setiap lampu lainnya nyalakan setiap 3 tiang. Lampu manakah yang akan menyala? Nah, jadi ini juga merupakan informasi ya. Suka dengan videonya? Like dong. Nah, kita gunakan logika. Kita gambar dulu lingkarannya, anggap lingkarannya, kemudian kita kasih nomor 1 sampai 10. Yang pertama adalah nomor lampu 1 dinyalakan. Nah, berarti lampu 1 sudah menyala. Kemudian selanjutnya ada 3 langkah, 3 lampu, 1, 2, 3. Berarti dia di lampu 4 menyala lagi ya. Kemudian 1, 2, 3 lagi, 2, 3. Berarti lampu 7 menyala lagi. Berarti 3 lagi, 1, 2, 3. Berarti lampu 10 yang menyala. Sehingga jawaban yang cocok itu adalah 4, 7, dan 10. Jadi adalah jawaban yang benar adalah 4, 7, dan 10. Nah, ini merupakan soal latihannya CAT BNKN simulasi 2024. Jadi besar kemungkinan akan muncul soal yang mirip dengan ini ya. Ya. Selanjutnya kita ke nomor 1. Ini untuk soal asli FR ya. Artinya soal yang sudah pernah masuk dalam ujian CPNS. Ini adalah soal SKD CPNS untuk tahun 2021. Dalam sebuah meja restoran terdapat 6 kursi yang diduduki oleh 5 orang. A duduk di kursi sebelah E, C duduk di kursi sebelah B, sebelah kanan kiri D di sebelah A dan B. Kursi yang kosong adalah A di sebelah kiri B, B di sebelah kanan E, C 2 bangku C, D 3 bangku sebelah A, dan E 3 bangku sebelah E. Nah, jadi kita lihat modelnya. Nah, kita dulu identifikasi kuncinya. 6 kursi, 25 orang, A duduk di B, C duduk di sebelah kiri B, sebelah kanan dan kiri di A dan B. Kemudian kursi yang kosong adalah. Digunakan logika juga. Ini kita menggunakan logika. Ada kursi, jadi anggap 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada kiri dan kanan. Kemudian kita tetapkan pertama ya. Jadi C duduk di kursi ke sebelah kiri B. Karena di sini sebelah kiri B, kemudian ada di sini sebelah kanan D, A. Dan sebelah kirinya B, berarti ini ada 4 ya, C, B, kemudian di sini adalah D, kemudian di sini A ya, jadi ada 4. Bisa kita tulis seperti ini, C, B, kemudian D, A. Ya. Nah, kemudian setelah itu, barulah kita lihat ini A duduk di sebelah E, berarti A tidak mungkin di daerah B, maka dia harus di sebelah kanan daripada A. Berarti E di sini. Otomatis kursi kosongnya ada pada kursi terakhir. Jadi patokan bahwa yang pertama ini di sini adalah di bagian C ya, bagian pertama. Jadi C duduk di sebelah kiri B, kemudian di sini ada D, A dan B, maka di sini ada D, kemudian di sini adalah A. Kemudian di sini dikatakan A duduk di sebelah E, tidak mungkin dia bagian ke kiri. Mau tidak mau, E itu pasti di bagian sebelah kanan daripada A. Karena sudah cukup 5, maka otomatis yang kosong itu adalah pada bagian kursi ke-6. Nah, dari pertanyaannya apa? Di sini dikatakan yang kursi kosong itu adalah A di sebelah B, kiri B. Oh, salah, ini adalah C. Berarti salah ya. Kemudian di sebelah kanan E. Nah, di sebelah kanan E, betul. Ini yang betul. Jadi dari sini sudah jelas jawabannya cocok, maka kita bisa tinggalkan ya. Bisa kita tinggalkan soal ini menuju ke soal selanjutnya untuk menjawab. Namun untuk mengasah logika atau analisis kita lanjutkan saja. 2 bangku setelah C, 2 bangku setelah C itu B, D adalah A, berarti salah ya. Ya. Kemudian 3 bangku setelah A, 3 bangku setelah A. Setelah A itu ada cuma 2 bangku, jadi juga salah. 3 bangku setelah E, lebih salah lagi karena di setelah E itu cuma 1 bangku. Nah, ya, jadi E-nya juga jelas salah. Jadi kita lihat di sini tadi kenapa salah ya. Jadi kenapa C, D, dan E salah. Jadi dari situ tadi analisanya. Selanjutnya jawaban yang benar adalah bagian B di sebelah kanan E. Nomor 2 ya. Nah, ini nomor 2 yang pada biasanya kita ini adalah latihan ya. Jadi setelah kita mengetahui analisis sebuah soal dengan bentuk seperti itu tadi, maka kita akan bisa menganalisis soal latihan ini kira-kira yang mana yang benar di antara pilihan A, B, C, D, E. Saya bacakan soalnya. 3 tim pengibar bendera harus dibentuk dari masing-masing tim terdiri dari 3 orang. A
harus berada di satu tim dengan D. B tidak boleh satu tim dengan G atau C. C tidak boleh dipisahkan dengan I. E dan H harus berada dalam tim yang sama dengan B. Sedangkan F harus dipisahkan dengan A. Untuk tim yang dapat dibentuk adalah ini A, B, C, D, E. A, D, G, B, I, H, C, E, F, A, B, G, D, E, H, C, I, F, C, A, D, I, B, E, H, C, G, F, dan kemudian D, A, I, B, F, 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 B, E, H, C, D, F, dan E, A, B, D, D, F, D, C, G, E, H. Jadi tanda garis ini artinya tidak terpisahkan ya. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Nah, dari sini yang menjadi jawabannya kita tunggu pada nanti pada part 5 yang akan datang. Kita lihat sebuah pepatah atau nasihat di akhir pembahasan soal sebagai penyemangat untuk mengikuti soal ujian CPNS. Agar berhasil, keinginan untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan akan kegagalan. Jadi kita harus selalu optimis meskipun ada rasa takut, namun rasa keberhasilan, rasa keinginan sukses harus lebih besar daripada rasa kegagalan. No name. Semoga dengan video ini membuat Anda dapat lulus 100% CPNS untuk tahun 2024. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.